Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub, berani jujur. Pagi hari ini kita berada di area penanaman jagung dalam rangka ketahanan pangan nasional, bertempat di area Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Mari kita lihat ke sebelah samping saya, masyarakat sedang menanam jagung. Alhamdulillah pada hari ini cuaca juga terang, ya sangat mendukung sekali. Kita bersama masyarakat nih Pak, artinya pendamping saya dia juga sempat gitu, artinya ya meluangkan waktu untuk terkait dengan masalah penanaman jagung ya, karena tentunya ini penanaman jagung ini artinya mendukung pemerintah untuk menuju sejahtera. Kita buka bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana? Ya, dua biji. Bismillahirrahmanirrahim nih. Bismillahirrahmanirrahim, 2 biji. Mudah-mudahan ini tumbuh. Ya, bagus. Desa Ukirsari, maju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub, berani jujur. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama tokoh-tokoh daripada ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung. Kita di sini ada beberapa teman-teman kita ada di samping saya untuk memperkenalkan kepada BJTV, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal BJTV. Saya dari pendamping lokal desa, terkhusus tugas di Ukirsari. Nama saya Ahmad Bayhaqi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJTV, perkenalkan saya Sukses Gumelar, Sekretaris Desa Ukirsari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita selaku kepala desa memperkenalkan Desa Ukirsari. Nama saya Ujang Wahdum, Kepala Desa Ukirsari ini Pak. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Karena ini ada kegiatan ketapang yang tadi sudah dilaksanakan kita bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal BJTV. Saya selaku Ketua BUMDes. Alhamdulillah sekarang sudah berkumpul bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJTV. Saya dari Poktan Lempuyang, Desa Ukirsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, wah kayaknya ini ya tadi panas-panasan ya Pak. Kerasa panas nggak sih Pak tadi waktu kita acara penanaman jagung itu sendiri? Dengan Pak Lurah lah nih yang sebagai pelopor ya Pak Lurah ya. Alhamdulillah ini Pak Herman ya. Tadi pertama kita mengucapkan ribuan terima kasih. Iya. Pertama itu atas dukungan ya. Iya. Dukungan dari pihak Pak Herman, BJTV. Iya, alamin. Ya, kita sama-sama doa ya. Mudah-mudahan ini sukses semuanya. Iya. Nah, kaitan dengan ketapang kita tadi ya. Iya. Bahkan tadi Pak Herman itu sudah disaksikan. Iya. Dari beberapa unsur, tentunya dari pihak desa, gitu ya, dari pihak masyarakat, dari pihak petani, juga dari Kapolsek. Oh gitu ya, ramai juga ya Pak ya? Ramai. Wah luar biasa juga ya di samping situ. Gitu. Ya alhamdulillah semua juga mendukung karena ini kaitannya dengan program pemerintah yang bagaimanapun juga harus kita dukung. Benar-benar. Gitu supaya masyarakat kita tahu apa sih tujuannya ini, kan gitu Pak Herman. Iya. Nah, makanya kita melibatkan apa itu namanya ibu-ibu. Oh ya ada ibu-ibunya juga ya Pak? Ada. Ya? Ibunya itu malah
Lebih semangat kayaknya ya? Lebih semangat, lebih dominan gitu. Oh, ibu gitu. itu. Iya, itu Pak Herman. Iya. Nah. Pak, kita berpaling kepada poktannya nih ya. Kayaknya poktannya ini kayak orang Cina, kayaknya orang Korea kayaknya ya. Oh gitu. Ini bukan orang sini nih, Pak. Kayaknya bukan orang Bojonegara ya. Saya curiga nih kayaknya. Apa dari Tiongkok nih datang ke sini? Pak, melihat dari satu sisi penanaman tadi ya gitu loh. Itu apa sih Pak daripada manfaat untuk penanaman itu sendiri? Itu berupa apa gitu Pak jagungnya? Berupa bisi 18 Pak, benih jagungnya. Terus manfaatnya itu nanti untuk ke pabrik. Oh gitu. Ya, untuk dibuat pakan ternak. Makanya petani di sini harus giat menanam jagung. Oh, artinya biar jangan ngambil barang dari impor itu ya Pak ya. Kalau ekspor kan kita ngirim ya gitu. Berarti kita jangan sampai ngambil lagi dari barang dari impor. Tujuan dari pemerintah khususnya Pak Prabowo itu ya. Iya. Oh gitu. Itu berapa banyak itu Pak untuk ditanamkannya itu? Kalau untuk sekarang sementara baru 1 hektar. Perkiraan 1 hektar. Dan nanti ada tambahan lagi di kampung sebelah. Ya, kurang lebih setengah hektar lagi. Setengah hektar lagi. Berarti kalau begitu panen banyak dong ya? Mudah-mudahan Pak. Itu namanya masih tahap awal. Belum ketahuan lah ya. Kita mendapatkan hasil yang cukup lah. Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan semua juga bisa menjadi sejahtera juga nih dengan masyarakat sendiri ya. Mudah-mudahan petani Harapannya juga itu Pak. Maulah adanya program ini. Bahkan istilahnya dipropori sama desa gitu. Mudah-mudahan petaninya semangat. Semangat ya, lebih meningkatkan lagi ya Pak ya. Amin. Apalagi ini kan suatu kebutuhannya tingkatnya nasional juga ya, perlu juga ya. Jadi bisa-bisa nanti Pak Lurah bisa mendapatkan lahan yang luas lagi nanti nih ya. Insya Allah Pak. Artinya kita berkewajiban. Iya. Bagaimana caranya untuk mendongkrak ini ya, artinya penghasilannya yang lebih meningkatkan lagi, lebih tingkatkan lagi. Bagaimana caranya kita bersama-sama dengan ketua gitu, dengan BUMDes, dengan pendamping saya Desa Ukirsari. Ya mudah-mudahan kita bersama-sama harapan kitanya mudah-mudahan tercapai seperti itu Pak. Ya setidaknya masyarakat akan lebih menguatkan sejahteranya itu ya Pak ya. Iya. Nah dari Pak Sekdes nih kayaknya ketimpangannya muda aja nih kelihatannya. Pak Sekdes pendamping dari Pak Lurah sendiri. Ya ini Pak ya. Kalau ini salah satu bukti nyata kita. Bukti nyata kita bahwa kita itu pemerintah Desa Ukirsari mendukung penuh segala apa yang diingin sama pemerintah, kita mendukung dengan cara menjalankan kegiatan ini gitu Pak. Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini, kegiatan penanaman jagung ini bisa mendongkrak salah satunya ekonomi masyarakat. Iya betul. Masyarakat dengan tercapainya hasil panen yang bagus, gitu kan mudah-mudahan Pak ya. Gitu. Mudah-mudahan juga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Betul. Dan yang mudah-mudahan juga apa yang disampaikan sama Ketua Gapoktan tadi untuk kebutuhan pupuk nanti ya bahan pokoknya dari jagung ini bisa terpenuhi. Iya dong pastinya ya harus seperti itu. Jadi program pemerintah ini ya mudah-mudahan tercapai. Amin. Kalau dari saya sih. Iya. Nah ini nih kayaknya pendiam tapi jangan-jangan apa nih ya. Pak dari sebagai pendamping Pak dengan penanaman jagung ini katanya untuk lebih meningkatkan suatu kesejahteraan kepada masyarakat umumnya gitu kan. Semoga di sini lebih meningkatkan tidak adanya pengangguran kan gitu. Terus ekonominya lebih manjang, lebih kuat gitu loh Pak. Apa tuh Pak yang menurut pendamping Bapak? Ya, saya sebagai pendamping mengawal dari program pusat memang ini sudah dijadikan program nasional langsung dari Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Terus diteruskan peraturan oleh Menteri Desa bahwa ketapang untuk tahun ini dikelola oleh BUMDes. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama memang akan mensejahterakan warga masyarakat seperti itu ya. Kedua, agar menyerap tenaga kerja yang ada di desa ini. Ini salah satu
untuk program Ketapang ini. Jadi BUMDes akan menyerap itu semua, dan jangan lupa BUMDes ini tujuannya harus ada penghasilannya, harus ada profit, harus ada untung gitu. Jangan sampai rugi. Maka ini seluruh elemen baik dari kepolisian, pendampingan, baik pendampingan dari desa sampai pendampingan dari pertanian itu dilibatkan semua, sehingga nanti akan memuaskan hasilnya gitu. Tujuannya itu. Gitu ya Pak ya. Jadi supaya benar-benar pertanian khususnya di sini ini lebih kuat, lebih membangun daripada ekonominya gitu ya. Agar semuanya bisa sejahtera dan terpenuhi lah. Jangan sampai kita sulit-sulit cari uang ya Pak. Pak, saya yang nih orang bundesnya ya, kayaknya direkturnya ya. Kayaknya senyumannya berbeda ini, kayaknya pegang uang banyak ya. Pegang uang banyak. Pak, dari Bundes sendiri, support seperti apa nih dalam penanaman ketapang ini sendiri di wilayah Ukirsari? Saya selalu kasih support ya kepada masyarakat, khususnya ya masyarakat Ukirsari gitu. Iya. Untuk pertanian masalah ketapang ini, dari BUMDes sendiri kita menyediakan dana ya untuk masalah pupuk, biji, ya kan. Pokoknya dari pihak itu saya siapkan gitu. Masalah itu. Itu mahal nggak kalau kita bicara masalah pupuk nih ya? Kalau untuk kan kita ingin menghasilkan lebih bagus ya tanaman kita, hasil kita gitu. Itu pupuknya benar-benar pupuk yang bagus atau pupuk asal sekedar nama pupuk gitu Pak? Oh, pasti yang bagus lah Pak. Iya. Pasti yang bagus Pak. Karena kita juga pengen menghasilkan buah yang lebih bagus gitu. Iya. Biar hasilnya, biar petani juga dapat penghasilan, betul. Dari BUMDes juga dapat penghasilan, biar kita dana itu kita berputar gitu. Iya, iya. Artinya benar-benar dijalankan dengan cara sesuai dengan toksi ya Pak ya. Ya jangan muter-muter kemana-mana Pak ya tapi. Pak, nih Poktan ya. Pak Poktan sendiri itu kan perlu waktu ya Pak ya penanaman itu, terus pupuk juga seperti apa kan gitu. Itu seperti apa untuk mengerjakan jalannya itu Pak? Jadi untuk penanaman, memang kalau untuk maksimal biar supaya pertumbuhan bagus lah. Betul ya. Istilahnya. Jadi emang kalau jagung kalau mau, emang banyak cara sih Pak ya. Oh, ya. Ada cara legowo 21. Iya iya. Kalau untuk ini apa? Transferannya 70 kali 30 untuk orang sini desa Ukirsari. Tapi kalau untuk peraturan dari pertanian, memang jarak itu paling ininya 25 untuk larinya. Untuk lebarnya itu 75 jarak yang efisien. Iya. Tapi berhubung orang sini kebanyakan kurang yakin, makanya saya saranin jarak 30 cm kali 70 ataupun 75 itu. Biar supaya petani di sini yakin dan berhasil gitu. Terus masalah pupuk, emang kalau pupuk untuk hitungan dalam 1 hektar, itu pupuknya harus 600 kilo. Banyak juga ya penggunaannya. 600 kilo. Untuk pestisida kurang lebih 2 liter. Untuk fungisidanya 1 liter bisa cukup gitu, Pak. Itu untuk penanaman jagung. Dan masalah umur pemupukan, kita di atas 10 hari ataupun 15 hari baru pupuk pertama. Oh gitu. Ya. Kedua 25 hari. Ketiga 35 hari. Kalau masalah penyemprotan hama, kita tinggal lihat kondisi. Oh gitu Pak. Memang di situ tuh ada hamanya juga gitu. Ada, Pak. Oh, nggak padi aja ya hama itu ya? Paling galak uletnya Pak, jagung itu. Oh gitu. Iya. Jadi itu harus diantisipasi. Jangan sampai nunggu istilahnya kena hama dulu. Betul betul ya. Iya. Jadi ini mah sebelum hujan kita siap payung. Iya. Daripada nanti jadinya malah lebih rusak ya. Untuk pengendaliannya terus bertahap. Oh jadi sampai dia panen itu ya Pak ya? Itu benar-benar penuh perawatan ya Pak? Perawatan kalau pengen maksimal. Iya.
Tapi kalau dengan cara yang kan kita berharap itu kan jadinya bagus tuh Pak. Ya. Artinya kan biar ada nilai jual gitu ya, Pak Lurah ya. Jadi kan kita tidak sia-sia untuk memberikan suatu hasil kan gitu. Nah itu seperti apa Pak pengelolaannya yang bisa lebih baik lagi? Jadi untuk pengelolaan kalau sudah umur 3 bulan, emang itu nanti setelah mau panen kurang setengah bulan kalau tidak. Itu harus dikupas dulu biar kering di ladang. Biar rada kering di ladang, nanti setelah itu dipetik, panen, jemur. Setelah jemur langsung dirontok, Pak. Oh begitu. Jangan sampai disimpan di karung bermalam-malam. Oh. Nanti kena jamur. Berarti ada waktunya juga ya Pak ya untuk menanam itunya ya. Iya. Perawatannya untuk Karena ketika udah ada panen. Pengalaman saya itu Pak, telat ngejemur, jadinya jamurnya banyak gitu, nggak masuk ke bulog. Oh, Ada kriterianya juga sih Pak. gitu ya. Iya. Jadi ada kadar airnya sama jamurnya itu Pak. Kalau salah satunya kita nggak masuk ya gagal, nggak masuk gitu ke bulog. Masuk. Jadi rusak semua gitu ya. Oh. Jadi kalau pengen harga maksimal ya itu harus kriterianya. Kalau kadar air 14, terus untuk jamurnya 50, itu paling maksimal. Minimal ya. Minimalnya ya. Ya segitulah 50 untuk jamurnya. Pak, Maksimalnya. kita bicara jagung sebenarnya kan orang kadang-kadang pengen tahu nih jagungnya jagung apa gitu ya. Karena kan ada yang bilang ada jagung muda kan gitu ya, ada jagung sayur. Nah, kalau ini nih bentuknya jagungnya seperti apa ini Pak? Jagungnya jagung biasa Pak, jagung pipil. Bukan panen muda, jadi panen tua. Oh, kering. jagung tua Karena kering. tujuannya juga masuknya ke pabrik-pabrik nantinya. Oh, gitu. Ya, untuk bikin pur, pakan ternak. Iya. Jadi kan gitu Pak. Berarti jagungnya itu keras dong jatuhnya ya Pak ya? Keras. Oh, Makanya begitu. Itu nyampe maksimal sampai 4 bulan Itu masa panennya? panennya. Iya. Oh, gitu. Ya, Terus 3 bulan setengah bisa udah panen gitu. Terus bentuknya seperti apa Pak? Jagungnya itu kan kalau tua itu apa warnanya merah tua atau bagaimana itu? Nah, itu merahnya ke semacam kayak apa ya? Kayak kaca lah. Kalau yang maksimal bagus itu Pak. Oh, itu yang mahal gitu ya? Ya, kayak kaca mengkilat kristal. Kayak Pak. kristal ya. Cuman ya jagungnya gede kalau untuk pabrikan mah. Iya. Ya, Pastinya ya. bijinya itu gede-gede. Oh, gitu. Nih Pak Lurah nih, kayaknya Pak Lurah yang benar-benar mensupport nih ya. Ya. Karena saya lihat kayaknya semangatnya luar biasa juga nih. Pak Kades, selaku yang pengen sangat support nih. Karena saya lihat semangat nih tadi dalam saat penanaman nih ya. Kayaknya benar-benar menjadi bapak orang nih ya di sini. Pak, dari sisi kepanenan ini sendiri Pak, punya proses-proses apa yang support untuk Bapak sendiri? Untuk support ya, artinya saya kepala desa gitu ya. Tentu saya menyiapkan tempat, fasilitas lah betul. Pak. Setelah panen kan gitu Pak ya. Apa nih setelah panen ini? Ya mestinya kita harus tempat nomor 1, Betul. kan gitu ya. Tempat nomor 1 gitu. Tempatnya gimana nih supaya layak, supaya bisa gitu untuk menjemur kan gitu ya. Tentu ini memerlukan gudang. Gudang ya. Gudang ya, benar Ya, pastinya gudang. ya Pak ya. Cuman kalau untuk gudang Pak, saya belum menyiapkan dana Pak. Betul. Ya artinya tidak sampai kalau gudang itu. Cuman ada ya gudang saya pribadi nggak apa-apa, artinya digunakan kalau memang itu keperluannya untuk masyarakat kita. Betul. Itu Pak. Ya, Sebagai gitu. orang Kurang tua lebihnya untuk itu, di Pak. desa ya. Jadi bagaimanapun juga Pak Kades juga ingin sekali memberikan sesuatu yang lebih untuk kepada masyarakatnya, Masyarakat. untuk rakyatnya lah. Ya. Kalau presiden mah untuk rakyatnya ya. Insya Allah itu Pak. Iya. Kalau Jadi udah ada sudut-sudut pandangannya juga dong Pak ya dengan Ah. adanya penanaman jagung yang seperti ini nih. Insya Allah sudah Pak. Kalau sudut pandang dari kami gitu, Iya, artinya dari- semua kita sudah siapkan kan gitu. Ataupun nanti maksimal tidak maksimal kita nanti sambil jalan saja, kan gitu ya Pak ya. Artinya dari pihak ini saya ambil, saya berikan bagaimana nih supaya apa itu namanya maksimal Maksimalnya gitu. ya. Seperti itu, gitu sama-sama kita. Sama-sama semuanya menjalankan lah ya gitu. gitu. Pak Kades, tadi kan udah dijelaskan nih sebagai pendamping desa lah ini ya. Iya. Khususnya kan melihat dari
sisi dari penanaman ini ya, apalagi sampai mencapai panen yang sangat luar biasa nih. Sebagai pendamping apa nih Yang selalu setia mendampingi. yang harus mendampinginya? Ya kita pertama pastikan dulu regulasi itu sudah ada gitu. Alhamdulillah regulasi sudah ada, bahwa untuk ketapang ini sudah ditetapkan dari pusat 20% ini dan sudah turun, nah maka harus direalisasikan. Oh gitu. Nah, direalisasikan baik untuk dari sisi peralatannya, untuk mensupport pertanian itu, entah diberikan alat traktornya kan gitu, sama kebutuhan untuk pertanian ini kita awal terus, dan itu harus masuk ke pengelolaan di BUMDes. Nah, dari BUMDes ini manajemennya harus bagus, nah kita support dari sisi pelaporannya juga gitu. Ya harus tertib administrasi gitu untuk menghindari apa yang tidak diinginkan, seperti ya tidak sesuai dengan administrasinya itu. Nah ini bisa jadi temuan gitu. Kita menghindari itu. Kita support dari sisi administrasi dan dari sisi realisasinya gitu. Bukan sekedar pelaporannya saja, tapi harus real realisasi. Dan tadi alhamdulillah sudah dilaksanakan penanaman itu. Iya. Berarti pendamping juga berat juga ya tugasnya ya. Nggak asal damping-dampingan ya. Dari BUMDes sendiri Pak, kan pendamping sudah memberikan suatu terobosan lah kalau bahasanya ya, untuk menjadikan hasil panen ini bagus gitu kan. Nah untuk daripada BUMDes sendiri, supportnya seperti apa tuh? Apa hanya nanti gue cari untung dong kan gitu, atau bagaimana nih? Oh enggak Pak, alhamdulillah Pak, untuk saat ini kan kita sudah memberikan alat-alat juga. Iya. Traktor. Semacam Traktor. traktor, terus mesin pre-fill, biji-biji juga udah dibeliin semua kan, Pak. Peralatan, bukan peralatan buat menanam jagung ini Pak. Jadi sudah ada hitungan nggak untung berapa gitu gimana? Untuk saat ini kan belum. Oh gitu ya, belum baru ya, baru nanam. Penanaman Pak. Iya. Enggak, soalnya matanya tuh mikirnya untung berapa saya ini. harus Iya. Dari Pak Sekdes nih, ya kan anak muda ya, lebih muda kayaknya. Apa memang muka muda aja nih gitu? Muda Pak. Oh gitu. Jadi kalau dari desa sih alhamdulillah gitu Pak ya. Kita benar-benar support gitu untuk kegiatan ketapang ini gitu Pak. Apalagi ini program pemerintah Pak. Dan dananya juga ada. Jadi segala fasilitas yang dibutuhkan para petani itu insya Allah kita sediakan. Baik itu traktor sudah kita berikan, terus mesin pre-fill, dan nanti kita juga mau bikin sumur rencana Pak. Sumur gunanya untuk apa nih Pak? Untuk menyiram. Oh iya ya, untuk penyiraman itu ya. Cuaca panas, gitu, kita udah ada sumur kan enak. Iya betul. Gali 2. Sumur gali 2 rencana mau kita buatkan, jadi biar petani tidak susah. Iya artinya ya. Itu pakai mesin nggak sumurnya nanti? Pakai rencana. Pakai mesinnya ya. Nanti kita pakai mesin di situ, kita siapkan paralon. Jadi rencana itu sumur di tengah-tengah biar sawah itu kena semua Pak. Iya betul. Biar enak gitu para petaninya. Iya. Jadi kita nggak asal nyuruh gitu Pak. Kita juga siapkan fasilitas yang dibutuhkan sama petani. Iya. Pak Poktan nih, Poktan kan punya suatu target juga ya. Kita semua kalau kerja itu kan punya porsi ya Pak ya, punya porsinya, targetnya seperti apa gitu kan. Kan berharap seperti kayak gini lah, kalau kita panen kita pengennya 1000 kintal bahasanya gitu. Nah itu bisa terbayangkan nggak Pak dengan adanya porsi, walaupun ini baru mulai menanam ya, setidaknya kan sudah mengerti lah sebagai Poktan mah gitu. Itu ada nggak Pak punya pemikiran bahwa saya harus targetnya seperti apa gitu? Ada Pak. Untuk target Pak, paling tidak untuk pembelajaran ini per hektar itu 5 ton. Luar biasa ya. 5 ton itu petani udah adalah untungnya dalam 1 hektar. 1 hektar itu ya Pak. Kita mendapatkan 5 ton jagung. Mudah-mudahan petani makmur. Dan itu akan berkesinambungan gitu ya. Berkesinambungan. Jadi tidak lagi namanya udah nanam ini atau berubah lagi, atau memang ada khusus di jagung itu sendiri nanti ke depannya. Nanti kalau masalah itu paling bisa 2 kali 1 Pak, 2-1. Jadi istilahnya jagung-jagung
ganti tanam lain, Mm-mm. barulah jagung lagi. Oh gitu, diselang gitu ya. Harus emang begitu. Nggak seperti kita nanam mangga aja kan Oh, gitu iya, ya. nggak bisa. Oh nggak Itu seperti rusak, itu Pak. ya, rusak jadinya. Rusak tanah. Harus ada spare Pengertian, waktu ya, harus ada perubahan waktu ya gitu ya. Nggak istirahat dulu tanah, Heeh. baru kalau mau jagung lagi. Heeh. Paling tidak begitu. Pak Kades, Ya, siap. kalau melihat dari sisi dari penanaman jagung ini punya pandangan nggak Pak Kades, kira-kira saya mau kiranya kalau hasil ini saya akan menambahkan lahan atau bagaimana gitu Pak? Insya Allah Pak. Heeh. Kan ini baru pertama nih ya, Iya, kedua kalau nggak salah ya. Kedua kali nih Ya ya. kedua kali ini penanam setelah panen yang kemarin ya, ini mulai nanam lagi. Untuk tanaman yang di sini itu kurang lebihnya 1 hektar nih, ya Insya Allah gitu ya. Itu bukan ini Pak, sudah saya wacanakan. Artinya untuk bagaimana caranya untuk penghasilan lebih besar ya, lebih baik, itu bagaimana caranya kita harus mengembangkan bagaimana caranya untuk menambah lahan lagi. Bahkan kalau bisa di sini penghasil jagung gitu ya Pak ya. Ya, kalau Jagung. bisa gitu Pak, Iya. ya kalau bisa ya sesuai dengan harapan pemerintah kan Betul, begitu, harus membantu, tentunya kita harus patuh dengan aturan itu. Betul ya. Dan karena ini basicnya ini kan tidak merusak ke masyarakat, Betul. tentunya ini mendukung ke masyarakat. Baik itu terkait dengan ekonomi, budayanya dengan sosial manusianya kan. Benar, kira-kira benar. begitu. Itu sesuai dengan undang-undang. Nah, itu. Tentunya yang namanya tanaman jagung itu mudah ditanam, mudah pemeliharaan, dan mudah juga untuk memanen. Itu yang pertama. Yang kedua ini memenuhi ya standar nasional, karena ini tentunya program dari Presiden langsung, Bapak Prabowo gitu. Yang ketiga ini karena jagung ini sudah ada standar penerimaan, yaitu Bulog. Ya, Bulog itu langsung dari rekomendasi Pak Presiden yang menerima nanti. Ya, itu maka kita selaku petani dan juga kepala desa tidak sulit untuk mengawasi, untuk mengawal terkait dengan penjualannya juga. Nah, seperti itu kurang lebihnya Pak. Pak Poktan, berapa sih kalau dalam 1 hektar itu tenaga petaninya gitu? Itu maksimalnya atau minimalnya berapa Pak? Berapa orang gitu? Kalau untuk penanaman dalam 1 hektar, memang kadang-kadang tergantung tanahnya juga sih Pak ya. Iya betul. Dalam 1 hektar 1 hari 5 orang cukup Pak. Nggak perlu banyak ya? Nggak perlu banyak. Iya. 5 orang enggak dalam 1 hektar. Betul. Kalau tanahnya untuk bagus. yang nanam, Iya. tapi tanahnya itu ya bagus lah. Iya. Jadi nggak perlu istilahnya nih ngelencong, nugal, nanam, bubur, kan nggak perlu. Iya. Kalau tanahnya bagus, tinggal Tinggal cutik narai. aja. Iya udah jadi. Cukup yang nanam sambil cutiknya. Dicutik gitu. Tapi kalau menanam jagung itu agak sulit nggak sih Pak dibandingkan kita nanam padi gini ya kalau bahasanya gitu ya? Enggak sih Pak. Enggak sulit. Lebih enakan nanam jagung apa enakan padi nih? Sama aja sebenarnya masalah nanam mah. Sama aja. Sama aja. Sistem perawatannya juga. Iya sama. Padi sama jagung itu sama aja. Oh gitu ya. Kan masalah pupuknya juga sama Pak. Oh nggak ada perbedaan Takarannya, sebenarnya iya. ya. Pupuk untuk takaran ininya per Heeh. hektarnya gitu. Iya. Sama. Wah ini memang benar kayaknya PR dari Pak Kades juga nih ya. Pak Kades setidaknya punya pandangan bagaimana untuk lebih luas lagi nih lahannya ya Pak ya. Insya Allah Pak. Iya, insya Allah. Iya. Target berapa misalnya ini berhasil nih Pak. Kita Iya. bicara berhasil nih ya. Iya. Kita bicara berhasil. Itu kira-kira mau dipandangnya berapa hektar Pak? Insya Allah sih Pak, artinya kita sesuaikan Iya. dengan objeknya. Iya, betul. Gitu. Kalau memang itu objeknya itu ada bertambah 1 atau 2 hektar, kenapa kita nggak bisa? Kan kita Iya, bisa tuh. Ya. betul. Gimana caranya kita harus lobby dengan masyarakat, gitu, Betul. supaya masyarakat juga lebih tahu bagaimana sih ini program pemerintah seperti itu bisa nggak dengan masyarakat ini, artinya tahulah semuanya. Gitu. Betul. Ya gitu. Emang masyarakat di sini nih semuanya petani ya Pak? Nggak juga Pak. Lebih banyak apa di sini? Artinya di sini ada pedagang, ada yang karyawan juga ada. Iya pastinya ya. Ada PNS juga ada. Jadi kalau dibagi di sini 100% itu dibagi 4. Ya karyawan gitu. Terus PNS, petani,
sama pedagang. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya petani juga udah nggak begitu banyak dong Nggak Pak ya begitu di sini banyak ya. di situ. Luar biasa juga sebenarnya di sini ya. Padahal mah kalau petani itu dilangkahkan lagi kan lebih kuat lagi kan. Pastinya butuh orang-orang yang memang bisa menanam itu ya Pak ya. Benar-benar memang di sini nih kalau dibilang wilayah modern juga ya Pak ya. Komplit soalnya semua kapasitinya ada ya, gitu loh. Iya. Saya pikir rata-rata apa petani kan gitu ya. Tapi kembali lagi memang wilayah sini juga wilayah industri ya. Industri. Jadi nggak bisa dipungkiri Betul. juga gitu ya Pak Kades ya. Pak Kades, Ya. ini kita bincang-bincang terakhir nih. Pak Kades, ada nggak himbauan kepada masyarakat dengan terkaitnya ketahanan pangan ini ya, yang bisa lebih menguatkan lagi gitu dengan masyarakat khususnya wilayah Ukirsari ini sendiri? Ya, ini Pak Herman ya. Iya. Insya Allah itu ya, memang itu wacana kami. Artinya kita bersinergi dengan masyarakat gitu ya. Gimana caranya supaya yang lahan-lahannya ini tidak terpakai. Artinya kita harus digunakan ditanam dengan jagung itu. Seperti itu Pak kira-kira. Dan keduanya apabila ada yang terdekat ya, artinya di lahan-lahan yang di sini gitu, itu harus nanti kita himbau. Kita datangin dari rumah ke rumah atau saya panggil ke tempat saya gitu. Bagaimana caranya ini harus membantu ketahanan pangan. Seperti itu Pak Herman. Oke. Ini sebenarnya saya pengen banyak nih ceritanya nih Pak Kades. Apalagi Pak Kades Ujang ini udah lagi semangat-semangatnya nih ya. Tapi waktu kita yang sangat menentukan dan juga kita aktivitas Pak Kades, Pak Sekdes, dan pendamping Pak Bundes dan Poktan yang khususnya lebih kuat lagi nih, harus lebih jadi prioritas nih ya Pak Kades ya gitu ya. Karena kita waktunya sudah waktu kita sempit, kita juga pengen panjang. Mungkin nanti kita akan sambung di lain waktu lagi ya Pak. Amin. Oke ya Pak. Oke. Terima kasih para pemirsa BJTV. Kita hasil bincang-bincang dengan Pak Kades nih yang sangat-sangat luar biasa motivasinya ya. Ditambah dengan Bundes, Poktan, Sekdes dan juga pendamping desa. Kita akan bertemu lagi dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.